Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas satu periode yang penting banget dalam sejarah sains, tapi sering banget kelewat. Sebuah era yang jadi jembatan antara dunia kuno dan dunia modern kita sekarang. Nah, ini nih pertanyaannya. Waktu Kekaisaran Romawi runtuh, semua pengetahuan Yunani dan Romawi itu kemana? Apa hilang gitu aja? Banyak yang mikir ada semacam lubang hitam gitu ya dalam sejarah kemajuan manusia. Tapi beneran gitu? Ya, kita kan sering dengar ya istilah zaman kegelapan di Eropa. Seolah-olah pas Romawi jatuh, semua lampu mati. Kemajuan sains berhenti total. Perpustakaan-perpustakaan hebat lenyap, gelap gulita katanya. Tapi, cerita yang sebenarnya jauh lebih seru. Obor pengetahuan itu ternyata nggak pernah padam, cuma pindah tangan aja. Dan di tangan yang baru ini, apinya malah dibikin makin besar, makin terang. Dan inilah dia, zaman keemasan Islam. Bayangin deh, kota-kota kayak Baghdad, Kairo, dan Cordoba itu jadi pusatnya dunia. Semacam Silicon Valley-nya zaman itu. Semua orang pintar dari mana-mana datang ke sana buat belajar, berdebat, dan yang paling penting, bikin penemuan baru. Oke, gimana sih semua ini dimulai? Ini keren banget. Awalnya bukan langsung bikin penemuan baru, tapi mereka punya misi raksasa, nyelamatin semua ilmu kuno. Ada yang namanya Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad. Ini bukan cuma perpustakaan loh, ini pusat riset dan penerjemahan terbesar di dunia waktu itu. Semua karya klasik yang mungkin harusnya udah musnah, malah ditemuin lagi dan dikasih nyawa baru dalam bahasa Arab. Dan gerakan ini bukan cuma soal proyek pemerintah loh, ini tuh udah jadi budaya. Dorongan buat cari ilmu itu udah tertanam kuat banget, jadi bagian dari nilai-nilai mereka. Rasa penasaran dan penelitian ilmiah itu dihargai banget. Tapi, jangan salah ya, para ilmuwan ini bukan tukang fotokopi. Mereka nggak cuma nyalin, mereka baca, mereka kritik, mereka koreksi, dan yang paling penting, mereka nambahin ide-ide baru di atas fondasi yang udah ada. Mereka itu inovator sejati. Contohnya nih, salah satu otak paling cemerlang di masa itu, Ibnu Al-Haytham. Di barat dia dikenal sebagai Al-Hazen. Orang ini, wow, berani banget. Dia nantang sebuah teori tentang cara kita melihat yang udah dipercaya orang selama 1000 tahun. Apa senjatanya? Metode ilmiah. Jadi jauh sebelum orang-orang Eropa kayak Francis Bacon ngomongin ini, Ibnu Al-Haytham udah bilang, semua teori itu harus dibuktiin pakai eksperimen yang bisa diulang. Keyakinan harus diuji pakai bukti. Ini revolusioner banget pemikirannya waktu itu. Kerennya lagi, dia nggak cuma benerin teori lama, dia buktiin teori itu salah pakai eksperimen. Dia tunjukin kalau mata kita itu nerima cahaya, bukan ngeluarin cahaya kayak yang dipercaya 1000 tahun sebelumnya. Dan penemuannya soal kamera obscura, ruang gelap di mana cahaya dari luar masuk lewat lubang kecil, buat memproyeksikan gambar terbalik, itu secara harfiah adalah nenek moyang dari semua kamera yang pernah ada. Gila kan? Oke, sekarang kita pindah dari Baghdad ke Cordoba di Spanyol. Di sana ada dokter hebat namanya Al-Zahrawi. Dia nulis ensiklopedia kedokteran setebal 30 jilid yang jadi kitab suci buat para ahli bedah di Eropa selama 500 tahun, setengah milenium. Kejeniusan Al-Zahrawi itu benar-benar kelihatan dari inovasi praktisnya. Dia bukan cuma nulis teori, dia itu kayak insinyur medis. Bayangin deh, dia bikin benang jahit dari usus hewan yang bisa larut di dalam tubuh. Ini revolusioner banget. Nggak perlu lagi ada operasi kedua cuma buat ngambil benang jahitan, yang artinya resiko infeksi turun drastis. Dia mengubah dunia bedah dari sesuatu yang brutal jadi ilmu yang presisi. Dari dunia bedah, kita loncat ke matematika. Ada satu ilmuwan di Baitul Hikmah yang namanya mungkin asing di telinga, tapi karyanya kita pakai tiap detik, tiap hari. Gini deh, poin pentingnya, setiap kali kita pakai angka 0 sampai 9, termasuk konsep revolusioner angka 0, atau setiap kali kita nyari X di persamaan aljabar, atau setiap kali ponsel kita ngejalanin sebuah algoritma, kita itu lagi jalan di atas fondasi yang dibangun sama Al-Khwarizmi. Dia yang ngasih dunia bahasa universalnya matematika modern. Oke, jadi pertanyaannya, gimana semua ilmu canggih ini, optik, bedah, aljabar, bisa sampai ke Eropa dan jadi pemicu kebangkitan intelektual di sana? Buat ngerti transfer ilmunya, kita harus lihat dulu kontrasnya. Coba bayangin abad ke-10. Di Cordoba, Spanyol, jalanannya udah diaspal, ada lampu jalan, ada 70 perpustakaan umum. Satu aja koleksinya 440.000 buku. Sementara di London dan Paris, jalanannya masih becek, perpustakaan cuma dibiara isinya ratusan buku. Jomblang banget kan? Andalusia itu kayak mercusuar pengetahuan di tengah benua yang lagi redup.
prosesnya tuh jelas banget alurnya. Ilmu Yunani diselamatkan, ditambahin ratusan tahun inovasi baru dari dunia Islam, terus ngalur balik ke Eropa lewat pusat-pusat penerjemahan kayak di Toledo. Di sanalah para sarjana Kristen, Yahudi, dan Muslim kerja bareng nerjemahin harta karun intelektual ini, yang akhirnya jadi bahan bakar buat Renaissance. Jelas banget kan jembatannya? Dan bukti paling nyata dari jembatan ini masih nempel di lidah kita sampai sekarang, tersembunyi di kata-kata sains yang kita pakai sehari-hari. Coba deh dengerin. Aljabar dari aljabar, algoritma dari nama Al-Khawarizmi, alkohol dari alkohol, bahkan kata kamera itu dari kamara, kamar gelap, yang nyambung langsung ke eksperimennya Ibnu Al-Haytham. DNA zaman keemasan Islam itu ada di bahasa sains modern kita. Sejarawan sains George Sarton ngingetin kita, fondasi dari zaman keemasan ini ya karena penghargaan yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebuah nilai yang jadi motor penggerak mereka. Jadi, ini bukan cuma pelajaran sejarah kan? Waktu kita sadar kalau sains itu dari dulu ternyata sebuah cerita global yang saling nyambung, bukan cuma milik satu bangsa atau satu zaman, apa itu nggak mengubah cara kita ngelihat kemajuan hari ini? Ini ngingetin kita kalau kemajuan itu kayak lari estafet, obornya dioper dari satu peradaban ke peradaban lain. Dan itu relevan banget di dunia kita yang sekarang, yang saling terhubung ini.